Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan membuat video pada mata kuliah pemrograman Internet 1 pada lab session 15 yaitu Automated Testing. Nah, jadi di sini untuk tugas videonya di sini terdapat instruksinya yang bisa kita lihat. Jadi pada bagian pertama itu penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City isu tracker yang dibangun. Di sini mungkin di sini saya diagramnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini pada diagram ini ditunjukkan arsitektur Smart City isu tracker yang saya bangun. Nah, di sini klien ini terdapat dua jenis pengguna, yaitu citizen sama admin. Nah, citizen ini mengakses aplikasi melalui portal citizen yang dibuat menggunakan single page application atau SPI. Nah, berbasis HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript atau JS. Nah, seluruh komunikasi antara front-end serta back-end ini dilakukan melalui REST API menggunakan format JSON dengan mekanisme autentikasi JWT. Lalu di back-end ini dibangun menggunakan Django REST framework yang menangani proses login, pengelolaan laporan atau report, serta validasi hak akses pengguna. Nah, seluruh data laporan ini disimpan pada database PostgreSQL melalui Django ORM. Nah, selain itu, admin ini menggunakan portal admin yang berbasis Django template untuk melihat dashboardnya di sini. Lalu di sini juga bisa melakukan verifikasi laporan serta mengubah status laporan yang telah dikirim oleh citizen. Jadi si admin ini bisa mengubah status laporannya. Lalu di sini juga terdapat Django admin dengan authentication. Selanjutnya di sini untuk bagian 2 yaitu demo fungsionalitas aplikasi. Jadi demo ini tuh harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment. Nah, pada portal citizen ini kita demonstrasikan untuk membuat draft laporan. Lalu draft laporannya ini diajukan menjadi reported. Di sini dia menunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Di sini kita bisa login ya dengan username yang telah dibuat. Di sini saya loginnya dengan username citizen_putri, lalu passwordnya. Di sini kita login. Nah, di sini loginnya berhasil, kita klik OK. Nah, ini untuk tab laporan saya. Jadi citizen putri ini bisa kita lihat ya laporannya ini. Lalu di sini ada tombol buat laporan. Di sini kita buat laporan baru. Lalu kita kasih judul maling sepeda. Lalu di sini kita pilih kategorinya. Di sini karena judulnya maling, kita kategorinya keamanan. Lalu lokasinya itu di Taman Tok. Nah, di sini kita bisa tulis deskripsi dari laporan yang ingin kita buat.
merasa tidak aman. Di sini bisa kita simpan laporan barunya, kita klik simpan draft. Di sini menampilkan pesan laporan berhasil disimpan sebagai draft. Lalu kita klik OK. Lalu di sini masuk draft ya di sini. Lalu pada rekap status itu draftnya berubah jadi 1 karena di laporan saya itu draftnya cuma 1. Lalu untuk selanjutnya di sini setelah draft itu kita ajukan. Nah, di sini laporannya berhasil diajukan. Nah, maling sepeda udah reported ya di sini. Nah, lalu untuk di feed kota, karena saya kan login sebagai Citizen. Nah, laporan yang dibuat oleh Citizen Putri itu tuh nggak masuk ke feed kota. Jadi feed kota di sini ada laporan, tapi ini tuh punya Citizen yang lain. Bisa kita lihat di sini juga nama pembuat laporannya itu tidak muncul, jadi warga anonim. Di sini kita coba ya. Ini kita coba login. Kita login aja sebagai Citizen yang lain untuk melihat apakah laporan yang kita buat tadi yang maling sepeda ini masuk ke feed kota atau tidak. Ini sebentar. Nah, ini kita coba login Citizen yang lain ya. Di sini saya memiliki username Citizen dengan nama Elo. Lalu di sini saya masukin passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, di sini loginnya berhasil ya. Nah, jadi yang di laporan saya ini tuh punyanya si Elo yang maling ini. Sedangkan yang punya si Citizen Putri ini sudah masuk ke feed kota. Jadi si Citizen Putri ini tuh nggak bisa ngeliat laporan dia di feed kota. Kalau dia loginnya menggunakan Citizen Putri, tetapi kalau misalnya dia di front end ini dia loginnya sebagai Elo atau Citizen yang lain, laporan si Citizen Putrinya itu bisa kita lihat ya, yang telah kita tambahkan itu sudah muncul. Di sini juga, nah di sini tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Bisa kita lihat di sini juga udah ada ya fitur anonimitas. Nah, selanjutnya pada portal admin itu kita login ke portal admin lalu menunjukkan halaman dashboard. Lalu di sini kita pada portal admin itu ubah status laporan yang baru aja kita buat pada poin sebelumnya. Di sini kita login, ini ya admin Putri, kita login. Nah, di sini login berhasil, kita masuk ke dashboard. Nah, ini. Nah,
ini masuk ya untuk laporan yang dibuat sebelumnya. Lalu di sini kita ubah statusnya, kita verifikasi. Kita ubah di sini. Lalu kita login, kita coba logout dulu. Nah, kita masuk lagi ke Citizen Putri untuk lihat apakah statusnya berubah atau tidak. Di sini statusnya sudah berubah jadi verified ya, karena di sini kita udah ubah verified. Nah, selanjutnya itu pada bagian 3 itu bedah kode dan dokumentasi API. Jadi di sini kita buka kode program lalu tunjukkan blok kode yang paling menantang. Di sini menurut saya yang paling menantang itu ada di bagian sini. Karena di implementasi filternya itu di fungsi getQuery self di kelas reported view setnya ini, saya tuh harus membedakan data yang ditampilkan berdasarkan tab yang sedang dibuka oleh pengguna atau user. Nah, jika penggunanya itu membuka laporan saya, itu sistemnya itu hanya menampilkan laporan yang dibuat oleh pengguna yang sedang login, seperti sebelumnya yang sudah saya tunjukkan ya. Lalu sedangkan jika pengguna membuka feed kota, nah sistemnya itu hanya menampilkan laporan yang bukan berstatus draft. Jadi sehingga laporan yang masih berupa draft itu tidak dapat dilihat oleh publik. Nah, selain itu juga di sini saya nerapin fitur anonimitas, jadi sehingga identitas pelapornya itu tidak ditampilkan secara langsung ke pengguna lain, seperti ini. Nah, jadi pada kode saya itu feed kotanya ini pada bagian feed public itu difokuskan untuk menampilkan laporan yang telah dipublikasikan dengan identitas pelapor yang disamarkan. Nah, selama proses pengembangan kode ini, saya beberapa kali menggonta-ganti kode di bagian API_view.py ini untuk mengatur data mana yang boleh ditampilkan dan mana yang tidak, sehingga bagian ini tuh menurut saya menjadi yang paling menantang bagi saya di project ini. Nah, selanjutnya di sini kita membuka Swagger atau Scalar. Di sini kita bisa pilih salah satu aja, lalu menunjukkan serta menjalankan salah satu endpoint. Di sini saya membuka Swagger, lalu di sini saya nyoba yang bagian token, jadi endpointnya post/API/token. Ini bisa kita klik, lalu kita try it out. Nah, di bagian string ini bisa kita lihat, kita isi ya username-nya. Itu di sini saya isi citizen_putri. Lalu di sini
kita isi passwordnya TRI12345. Lalu kita execute. Sini sedang loading, kita tunggu. Ya. Nah, di sini dia akan menampilkan dengan menampilkan server respon dengan code-nya itu 200. Lalu di sini bisa kita lihat terdapat jadi setelah kita masukin username serta passwordnya, dia itu akan menghasilkan akses token di sini. Dia akan menghasilkan akses token sama refresh tokennya ya di sini yang digunakan selama proses autentifikasi. Di sini kode 200 ya. Nah, selanjutnya untuk bagian 4 itu kita running automatic testing. Jadi dengan kita menjalankan perintah eksekusi unit testing backend dan playwright pada aplikasi yang telah di server. Di sini kita langsung aja nyoba. Yang ini kita masuk dulu. Jadi lalu kita masukin ini perintah python manage.py test main_app. Jadi ini untuk menguji backend ya. Ini kita enter. Kita tunggu. Di sini dia akan menampilkan found 45 tes. Jadi ada 45 tes. Di sini kita tunggu sampai titik-titik gitu. Kalau misalnya keluar titik-titik itu berarti oke. Kalau misalnya terdapat huruf F itu valid. Kalau ada huruf E itu error. Di sini kita tunggu 45 tes ini. Di sini udah berhasil. Di sini kita tunggu sampai 45 tesnya itu oke. Di sini emang agak lama ya menjalankannya, jadi di sini kita tunggu. Kita tunggu ya. Ini udah berapa tes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 tes. Sebelumnya saya juga sudah tes itu, hasilnya udah oke semua ya di sini. Jadi di sini saya tes lagi untuk memastikan apakah sudah oke semua atau belum. Di sini emang agak lama karena dia ngetes 45. Kita tunggu sampai selesai ya di sini.
Ini sebentar lagi dia akan selesai ya. Nah, di sini untuk 45 tesnya sudah oke ya. Jadi semua tesnya itu berhasil dijalankan. Nah, selanjutnya itu untuk kita tes yang front end. Ini kita jadi ke folder front end. Lalu di sini perintahnya menggunakan perintah npx playwright test. Sini kita enter ya. Kita tunggu. Nah, di sini dia akan menjalankan 9 tes menggunakan satu worker. Nah, ini untuk modul 1, otorisasi dan sesi. Nah, ini sudah ke checklist ya. Lalu yang kedua, juga udah checklist. Ketiga juga checklist. Ini yang keempat, tes keempat. Ujian berhasil. Nah, berhasil ya. Checklist. Nah, ini login berhasil. Lalu dia akan nyari lampu. Di sini muncul ya untuk judul yang kita search. Jadi live search-nya itu berhasil. Nah, berfungsi ya live search-nya. Jadi di sini front end-nya itu diuji menggunakan playwright. Kita tunggu sampai 9 tesnya ini checklist semua. Di sini
Di sini sudah checklist semua, lalu di sini juga ada tulisan 9 PES. Berarti berhasil ya. Lalu selanjutnya itu kita jalanin yang coverage. Jadi untuk mengukur persentase kodenya. Ini kita keluar lagi. Jadi backend menggunakan perintah ini ya, Python min_m coverage report. Ini kita tempel, kita tunggu. Nah, di sini kita akan melihat nilai kode coverage-nya. Nah, totalnya di sini saya itu 95%. Nah, selanjutnya itu refleksi. Jadi sebutkan satu kendala paling sulit, bug atau error yang dihadapi selama 1 semester. Mungkin yang baru-baru ini yang saya alami itu saat mengubah kode API.js ini. Nah, jadi pada kode API_view.py itu saya ubah-ubah, saya ganti kode-kodenya itu karena saat filter antara tab laporan saya dan feed kota, saya tuh harus melakukan beberapa kali ngubah-ngubah kode di file API_view.py ini agar tampilannya itu sesuai dengan hak akses pengguna dan status laporannya. Sama kendalanya paling waktu itu pas back end sama front end itu kan diubah-ubah kodenya. Jadi saya waktu itu pernah tombolnya itu tiba-tiba hilang, terus ada tombol yang nggak berfungsi gitu. Jadi cuman ada tombol tapi nggak menunjukkan aksinya. Jadi kendala itu yang buat saya harus nyesuaiin antara back end sama front endnya agar si back end sama front endnya ini bisa berfungsi, tombol yang ada di back end maupun di front end. Mungkin segitu aja sih Bu. Mungkin cukup sekian video tugas pemrograman internet 1 pada lab session 15. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.